Bu Ai, kalau kita melihat banyak isu yang saat ini mengatakan bahwa AG meminta perlindungan ke KPAI. Apakah sudah ada permohonan atau memang benar informasinya, Bu? Ya, sejauh ini saya belum dapat permohonan secara resmi ya. Kalau informasi lisan mungkin iya, karena memang di 3 hari sebelumnya juga sudah begitu viral ya dan akan ke KPAI. Tapi sampai hari Jumat kemarin, minggu lalu itu memang belum ada masuk ya dan secara resmi diterima karena memang begitu SOP-nya. Dan saya kira sebetulnya kan terbuka ya untuk bisa langsung memberikan permohonan dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini saya belum menerima secara resmi. Ini yang sebetulnya kami dapat gitu dari teman-teman kantor dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini, Bu, ketika ada seseorang yang meminta perlindungan begitu pada KPAI, treatmentnya akan seperti apa, Bu? Ya, perlindungan dalam hal apa? Tentu ini yang harus saya lihat, saya harus verifikasi apa yang diharapkan. Kita semua kan melihat proses hukum itu dalam 3 hal kalau anak ini dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi gitu ya. Ini konteksnya apa dulu. Kalau yang pertama anak sebagai korban saya kira clear ya, Ananda D ini melalui kuasa hukum dan orang tua gitu meminta bahwa ada kekhawatiran misalnya soal hukum dan lain sebagainya, lalu juga situasi anak yang begitu kritis, ini kan juga harus dipastikan dalam penanganan misalnya fisik, psikis, dan nanti ke depan psikologis juga akan diperlukan keterangan-keterangan yang nanti akan dihadapi. Tapi kan melihat dari sisi fisiknya tentu kebutuhan suasana kondusif ya, mendoakan dan lain sebagainya. Nah, untuk AG mungkin yang disebut-sebut saat ini masih saksi, saya kira juga mungkin ada keperluan-keperluan di lingkungan keluarga yang itu juga diharapkan bisa karena anak ini masih belajar, masih sekolah ya maksudnya, kemudian ya proses dia juga harus memberi keterangan dan lain sebagainya, sehingga kekhawatiran apa ini lagi deh yang harus kita lihat ya sejauh mana. Nah, KPAI terbuka sebetulnya karena ya tadi ruang lingkupnya ya, jangankan anak sebagai saksi, misalnya anak sebagai pelaku pun kan kita juga harus memastikan bahwa ada kerangka perlindungan di dalam aturan perundangan yang memang saat ini harus kita hormati.